Tema tentang cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Curhatan Hati. Kali ini temanya tentang cinta. Di sini ada saya sendiri, Tania, dan ditemani teman-teman saya ada Tiara, Arifatul Zah. Hansa, Mila, dan Mina. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Tidak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga kita diberikan syafaat hingga hari kiamat nanti. Baik, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang cinta. Karena cinta yang membuat dunia ini menjadi lebih indah. Dengan cinta yang jauh menjadi dekat, yang buruk menjadi indah. Bagaimana kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah yang akan membuat ibadah kita menjadi ringan dan mudah. Menurut para ulama, jatuh cinta itu adalah luapan perasaan paling indah di dunia setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ulama mengatakan, kalau sedang jatuh cinta, dunia di mata dia terasa mempesona. Sebaliknya, orang yang putus cinta di dunianya tidak terasa indah. Jadi, kalau kita lihat itu adalah kenikmatan, kebahagiaan, makanya sering-sering jatuh cinta. Jatuh cinta kepada siapa? Jatuh cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus sama Allah? Karena kalau sudah cinta Allah tertanam pada hati kita, maka akan datang hati-hati yang menaruhkan cinta. Kalau kau kejar dengan nafsu, dia akan berlari. Contohnya Zulaiha mengejar Nabi Yusuf dengan nafsu, Nabi Yusuf pun lari. Cinta pun lari, tetapi ketika Zulaiha bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cinta Yusuf mendekat kepada Zulaiha. Jadi, kita tuh kalau mencintai apapun itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejarlah penciptanya, bukan ciptaannya. Imam Ibnu Qayyim berkata, ketahuilah ketika ada seseorang yang mulai tertarik denganmu, maka sesungguhnya ia hanya tertarik dengan keindahan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tutupi dari aib dan dosa-dosamu. Baik adalah ketika kamu mencintai seseorang, imanmu dewasa, takwamu bertumbuh, dan cintamu padanya juga bertumbuh. Cinta terbaik juga adalah saat kamu mencintai seseorang, akhlakmu menjadi indah, jiwamu makin damai, dan hatimu makin bijak. Dia jadi penegur saat taatmu luntur, menjadi penasihat saat lengah dalam doa, dan menjadi pelipur saat senang melebur. Baik yang tidak hanya ingin bersamamu di dunia, tapi bertemu kembali di surganya. Habib Umar bin Hafiz. Cinta itu tidak buta. Ia bisa melihat. Ia juga bisa memilih mana yang pantas dan tidak pantas untuk dicintai. Hanya saja, kita sendirilah yang dibutakan oleh cinta, sehingga tidak dapat memilih mana yang terbaik untuk kita. Jangan cintai orang yang tidak mencintai Allah. Jika Allah saja ia tinggalkan, apalagi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ayu. Bolehkah kita jatuh hati pada seseorang? Jawabannya boleh banget. Tapi jangan kalian mudah jatuh hati pada seseorang yang belum halal. Tapi kan jatuh hati itu gak disengaja. Memang gak disengaja, tapi itu timbulnya dari syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Tapi kan aku cintanya sama si Fulan, takut si Fulan diambil orang lain. Tenang, jika memang dia jodohmu, walaupun dia ada di ujung dunia, dia akan tetap menjadi milikmu. Tapi kalau dia bukan jodohmu, walau kau menjalin hubungan bertahun-tahun, dia tidak akan pernah menjadi milikmu. Karena 50.000 tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan kita, Allah telah menentukan jodoh kita siapa. Wa khalaqnakum ajwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. An-Naba ayat 8.
Kalau kita memang berjodoh, Allah akan mempertemukan kita dengan caranya. Yang harus kita lakukan adalah senantiasa berdoa. Cukup diri ini menjauh darimu, bukan tak mencintaimu, tapi aku ingin memperindah taubatku dan doaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetaplah jaga dirimu baik-baik. Seandainya jika memang kau jodohku, Allah akan mempersatukan kita berdua. Kalau kita bukan jodoh, aku akan berdoa kepada Allah, semoga hati ini dikuatkan untuk menerimanya. Doa itu romantis, meski diwarnai dengan tangis, tapi berujung manis. When Ustadz Agam said, terkadang kita didorong maju oleh perasaan, namun ditarik mundur oleh kenyataan. Tugas kita manusia adalah menggunakan kekuatan untuk para jomblo. Tetaplah kalian berjanji pada diri kalian sendiri untuk tidak mudah jatuh hati, kecuali pada ia yang nantinya akan menemani ibadah sampai mati. Terus boleh gak kita mencintai dalam diam? Boleh banget. Kalau kata Ustadz Hanan Attaqi, mencintai dalam diam adalah cintanya orang soleh. Dia tidak berani mengungkapkan sebelum adanya ikatan pernikahan. Salah satu cara untuk mencintai adalah dengan mencintai dalam diam. Ketika kita sudah jatuh cinta, alangkah lebih baiknya kita menahannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang telah menjadi milik kita tidak akan pernah pergi selain kepada kita. Jika memang sudah yang terbaik untukmu, maka sudah waktunya untuk bersatu. Ia akan menemukan jalan yang telah Allah tentukan. Mencintai dalam diam itu indah, dicintai dalam diam itu juga indah. Tapi ada yang lebih indah dari itu, diam-diam dicintai oleh orang yang kita cintai. Cinta dalam diam. Cinta dalam diam adalah cinta yang berserah diri kepada Allah. Cinta dalam diam adalah cinta yang diawali karena Allah, lalu ia sampai ke puncaknya bersama ridha Allah. Allah tidak pernah melarang kita untuk mencintai seseorang. Tapi ingat, jangan pernah mencintai seseorang melebihi cintamu kepada Allah, karena Allah itu Maha Pencemburu. Kusimpan cintaku dalam diam, kutuliskan harapanku dalam doa, kuperjuangkan dirimu dalam ridhonya. Misalkan kita ingin dia menjadi jodoh kita, apakah boleh melangitkan namanya di sepertiga malam? Jawabannya boleh. Kenyataannya, berjuang dalam sepertiga malam adalah cara yang terbaik. Memohon setelah 5 waktu dan meminta di antara 2 sujud mendekatkan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Ada yang tahu bisikan apa yang paling indah, yaitu doa manusia saat ia berbisik ke bumi dan terdengar oleh langit. Kau pernah jadi bait terindah dalam doa sepertiga malamku, menjadi satu-satunya yang kusemogakan untuk mendampingiku menuju jannahnya. Dalammu terbatas, sedangkan skenario Allah tanpa batas. Pikiranmu sempit, sedangkan rezeki Allah sangat luas. Jadi jangan batasi doamu dengan menggunakan nalar dan pikiranmu, karena yang kau anggap mustahil bisa dengan mudah Allah akan kabulkan. Tapi janganlah kamu berharap berlebihan kepada seseorang, karena akan menimbulkan kekecewaan. Cara membalas terbaik kepada seseorang yang pernah menyakiti kita adalah dengan cara memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Contohnya, memperbaiki lisan kita, memperbaiki perilaku kita, bertaubat kepada Allah, meminta ampunannya. Hingga kalau dia melihat kita sekarang, dia bilang begini, ya Allah, coba dulu aku gak ninggalin dia. Jawabnya kayak gini, maaf, tapi jikalau waktu ini bisa diputar, aku pun tidak akan pernah kembali menjadi milikmu, karena aku lebih mencintai Allah daripada dirimu. Memilih untuk diam, memperhatikan dari jauh, dan mendoakannya diam-diam. Setiap orang mempunyai caranya sendiri untuk mencintai, tanpa berbagi kepada orang yang ia cintai. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaih.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi